Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harut dan Marut adalah dua nama yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga dikenal dalam kisah-kisah umat terdahulu. Namun sebagian orang masih bertanya-tanya tentang siapakah mereka sebenarnya. Bagaimana kisah lengkapnya? Maka dalam video ini akan dijelaskan mengenai bagaimana kisah Harut dan Marut sebenarnya berdasarkan riwayat yang ada. Kisah dua sosok ini sempat diceritakan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 102, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, artinya tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir, yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan pada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya dengan sihir itu, dia adalah baginya keuntungan di akhirat. Dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 102. Sejumlah ulama mencoba menafsirkan ayat di atas. Ada yang berpendapat mereka benar-benar malaikat, tetapi ada pula yang menilai kedua nama itu merupakan orang yang sangat soleh seperti malaikat. Bahkan ada pendapat yang mengatakan Harut dan Marut merupakan orang jahat yang pura-pura menjadi soleh seperti malaikat. Dari keterangan-keterangan tersebut, pendapat paling kuat adalah pandangan yang mengatakan bahwa mereka adalah dua orang malaikat. Dalam Majmu' Fatawa wal Maqulat Mutanawwi'ah diterangkan bahwa para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang paling rajih, Harut dan Marut adalah dua malaikat yang turun untuk menguji dan mengetes manusia. Kisah Harut dan Marut memang memiliki banyak versi. Salah satu yang terkenal yaitu keduanya merupakan malaikat yang diutus Allah turun ke kota Babil. Saat itu warga di sana diliputi kegelisahan sekaligus kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Kala itu kota yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar berantakan. Sihir yang menyebar bahkan menimbulkan penyakit serta perceraian suami istri. Penyebaran sihir berawal saat Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Ketika sampai di Babil, para tawanan itu mulai memainkan sihir. Mereka lalu membuat warga Babil takut dan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Lalu diutuslah Harut dan Marut untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Hanya saja bukan untuk berbuat jahat, melainkan hanya untuk menjelaskan hakikat sihir. Mereka mendatangi warga Babilonia dan menjalankan tugas mereka. Mereka juga mengingatkan masyarakat di sana agar tidak menyalahgunakan sihir yang dipelajari untuk berbuat syirik dan menduhargai Allah. Keduanya berkata, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagi kamu semua, maka sebab itu janganlah kamu kafir." Keduanya turut mengajarkan warga Babil cara menghilangkan lingkaran besar sihir buatan Yahudi. Setelah tugas selesai, Harut dan Marut kembali ke langit. Tetapi warga Babil malah tidak mengikuti peringatan para malaikat tersebut. Warga justru merusak ilmu sihir yang diajarkan, sampai akhirnya kota Babil semakin berantakan.
Dari kisah tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama mereka turun ke dunia adalah memperlihatkan hakikat sihir kepada Babilonia, agar mereka tidak diperdaya oleh setan dengan segala tipu muslihat sihir. Namun pada akhirnya ajaran keduanya diselewengkan dan peringatan mereka tidak dihiraukan, yang berakibat pada kekacauan. Perlu dipahami juga, meskipun Harut dan Marut mengajarkan hakikat sihir, bukan berarti sihir diperbolehkan, karena sihir pada saat itu diajarkan sebagai ujian dan dengan tujuan agar dihindari, tidak diamalkan. Imam At-Tabari mengatakan mengetahui ilmu sihir itu tidak berdosa, sama seperti tidak berdosanya seseorang melihat cara membuat minuman keras atau memahat patung. Letak dosa itu manakala ia mengamalkan dan mempraktekkannya.